Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Balai Arjuna Najwa dengan NIM 24050020018, mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat sebuah video refleksi untuk pemenuhan tugas mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, dan topik yang saya angkat adalah Toxic Community. Oke, mungkin kita udah cukup familiar ya ataupun sering dengar istilah yang namanya toxic community. Tapi sebenarnya apa sih toxic community itu? Jadi, kita artikan secara bahasa ya. Toxic community terdiri dari dua kata. Community berarti komunitas ataupun circle ataupun perkumpulan, dan toxic berarti racun. Tapi dalam konteks ini, toxic kita bisa artikan sebagai tidak sehat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa toxic community itu berarti komunitas atau perkumpulan yang berkelakuan atau berperilaku atau aktivitasnya tidak sehat, alias merugikan diri sendiri, anggota yang ada di kelompok tersebut, lingkungan sekitar, ataupun orang lain gitu, pihak eksternal yang terkait dengan si kelompok ini gitu. Sebagai contoh, beberapa perilaku ataupun kelakuan dari kelompok toksik ini itu seperti kayak bikin drama, terus gosip-gosip gak jelas, gibahin orang gitu kan. Dan yang paling parah itu mereka melakukan bullying teman-teman, bullying baik secara verbal maupun secara fisik. Jadi intinya berada di dalam komunitas seperti ini itu bukan bikin kita jadi berkembang ke arah positif, malah justru bikin kita berkembang ke arah negatif gitu. Dan bikin kita stres, intinya merugikan diri kita sendiri jika kita berkaitan ataupun bersinggungan ataupun yang memiliki kaitan dengan kelompok toksik tersebut gitu. Oke, selanjutnya, kenapa isu ini begitu penting untuk dibahas? Ya karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial yang aktivitas sehariannya itu nggak lepas dari kontak ataupun pengaruh dari orang lain ataupun ya kelompok lain. Ininya nggak lepas dari pengaruh eksternal gitu. Nah, terkadang seseorang itu nggak sadar kalau dia sebenarnya lagi ada di dalam suatu toxic community ataupun kelompok yang tidak sehat. Nah, sebagai contoh, di satu grup nih, ada si A sama si B gitu kan. Si B itu melakukan kesalahan. Nah, si A itu ngatain si B. Dan si B kebawa perasaan gitu kan. Tapi, si A ini menganggap bahwa itu merupakan sebuah bercandaan. Nah, jadi terkadang itu seorang nggak sadar kalau dia itu sebenarnya lagi melakukan aktivitas toksik ataupun dia itu lagi jadi korban perilaku toksik karena perilaku toksik tersebut tersembunyi di belakang kata bercanda. Jadi hati-hati teman-teman. Atau contoh lain, sebenarnya seseorang itu udah sadar kalau dia itu lagi ada di dalam toxic community, tapi dia enggan buat meninggalkan kelompok tersebut cuma karena dia takut dikucilkan ataupun takut nggak punya tempat lain buat bergaul, buat bergabung gitu kan. Padahal dampak aktivitas toksik tersebut itu sangat merugikan buat dirinya sendiri. Bisa bikin mental dia terganggu, ataupun hal lain gitu. Jadi saya angkat kasus ini itu supaya kita bisa lebih aware, bisa lebih peka, dan bisa buat kita lebih berani buat jaga diri kita sendiri. Ini contoh kasus nyatanya itu biasanya sering kita temui di suatu fandom ataupun fans penggemar gitu ya. Misalnya saat ada idola yang punya dua kubu fans, satu sisi ngebully pihak lain cuma karena beda pendapat, dan bisa terjadi sebaliknya. Itu sering kita lihat di drama fans K-pop yang saring serang di Twitter. Ini sering banget nih ketemu nih. Atau komunitas game yang ngeledek pemain baru sampai mentalnya down dan gak berani main lagi. Nah, untuk kasus yang ini kita sering temui di yang belakangan lagi viral kan Mobile Legends ya. Jadi kalau misalnya ada turnamen itu kan biasanya suatu tim itu melakukan pergantian roster ataupun pergantian pemain gitu. Pemain lama mungkin ada yang keluar terus rekrut pemain baru. Nah, pemain baru ini yang dinilai netizen nggak sejago ataupun nggak se-pro pemain yang lama, itu akan langsung ngejudge pemain tersebut tanpa alasan gitu. Padahal seorang pemain baru yang bergabung di suatu tim itu memerlukan yang namanya adaptasi. Adaptasi ke tim baru, adaptasi dengan rekan tim baru itu memerlukan waktu teman-teman. Jadi nggak bisa langsung serta-merta bakal instan gitu. Mereka join langsung bisa jago itu nggak bisa. Mereka perlu waktu buat beradaptasi dengan kondisi yang sekarang gitu. Nah, lalu dampak dari toxic community itu apa sih sebenarnya? Jadi, dampak dari orang yang masuk ke komunitas toxic itu luas banget. Secara mental, orang bisa jadi insecure,
gampang cemas, atau bahkan sampai merasa nggak punya harga diri. Parah banget kan? Secara sosial, toxic community bikin orang lebih tertutup, takut beropini, dan mungkin sampai membuat orang tidak percaya pada orang lain ataupun kelompok lain. Bahkan ada yang sampai kehilangan hobi yang dulu mereka suka, tapi karena komunitas di dalam hobi tersebut itu berperilaku toksik, jadinya dia ninggalin hobi tersebut gitu. Yang paling parah, toxic behavior ini bisa menular, teman-teman. Jadi kalau dibiarkan, budaya negatif ini bisa jadi hal yang dianggap normal di kehidupan sehari-hari. Makanya isu seperti ini tuh penting banget untuk dipahami, dan kita bisa menyikapi hal tersebut dan bisa meninggalkan hal tersebut. Oke, untuk selanjutnya adalah solusi. Jadi kalau misalnya kita sebagai korban, solusi apa sih yang paling efektif buat menyikapi hal tersebut? Ya tinggalin kelompok tersebut gitu kan. Karena mental health itu jauh lebih penting dari sekadar untuk dihargai dan tidak dikucilkan oleh suatu komunitas, teman-teman. Nah, kita sebagai individu juga nggak boleh bersikap toksik kepada orang lain. Selain kita menghindari untuk menjadi korban, kita juga harus menghindari untuk menjadi pelaku hal tersebut gitu, teman-teman. Cara paling ampuhnya, kita harus bisa menyikapi suatu peristiwa dan bagaimana cara kita memposisikan diri kita dalam peristiwa tersebut. Kuncinya ya kita harus tahu batasan atau porsi atas perilaku kita. Nggak semua pendapat harus kita lawan, nggak semua drama harus kita ikutin, dan kita bisa mulai dari hal yang paling kecil, seperti menghargai pendapat orang lain, nggak ngebully orang lain, dan nggak ikut-ikutan nyebar kebencian kepada orang lain gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa sih yang udah saya omongin dari tadi gitu kan soal toxic community. Jadi, toxic community itu bahaya banget karena pelan-pelan bisa nguras mental dan bikin kita jauh dari diri kita sendiri, atau bikin kita jadi bukan diri kita sendiri gitu. Makanya penting banget untuk sadar dan mengevaluasi lingkungan kita, bahwa itu tuh merupakan lingkungan yang bersifat bagaimana gitu. Kalau itu merupakan toxic community, ya tinggalin aja gitu. Pada akhirnya, komunitas yang baik itu komunitas yang bikin kita berkembang ke arah positif dan memberikan dampak ataupun dorongan yang baik buat diri kita. So, mulailah pilih lingkungan ataupun komunitas yang benar-benar bikin kita berkembang dan bikin kita nyaman untuk berada di dalam komunitas tersebut, dan bikin kita nyaman untuk jadi diri kita sendiri tentunya ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya refleksikan dari topik pembahasan toxic community. Jadi saya harap teman-teman sekalian ataupun saya sendiri tentunya ya, itu bisa terhindar dari toxic community, baik sebagai pelaku toxic tersebut ataupun korban dari aktivitas toxic tersebut. Jadi kalau misal kalian berada di dalam suatu komunitas toksik, kalian sudah sadar kalau itu merupakan komunitas yang nggak baik, tinggalin aja gitu. Oke, mungkin sekian. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.